Untuk saat ini setelah mengalami terendam air pasang, kenyataan bahwa betul-betul di sini itu rawa ya. Itu tumbuhan yang rumputnya tumbuh seperti ini nih, ini tumbuhnya di dataran rendah. Seperti itu di sana. Kayak tanggul kayak gini belum ada. Tapi karena tekad saya itu pengen bertani. Saya coba bikin tanggul kayak gitu kan. Sampai Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Masih seperti biasa di seputar pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di salah satu pertanian warga yang ada di Sebungur 2016. Dan ini yang sebelah sini nih, ini arah jalan yang menuju ke 2017 ke sana ya. Untuk listriknya sampai dari 2016 ke 2017 sudah aman semua ya, sudah nyala semua, sudah aktif seperti itu. Dan kemarin di lokasi sini sempat biarpun sudah ditanggul seperti ini, sempat kebanjiran juga atau terendam ya, dikarenakan pasang yang sangat tinggi sekali karena pasang double. Jadi di sini kemarin itu sudah tanggul ini itu hampir, yang sini ya, ini kan agak rendah ini ya, yang sini nih hampir tenggelam ya, hampir tenggelam semua dikarenakan pasang terlalu tinggi, dan juga tanggulnya ada yang rendah ya, ada yang rendah, jadi air ada yang sempat luber ke sini, akhirnya merendam tanaman di sini. Tapi untuk tanaman di sini alhamdulillah aman ya, dikarenakan ini rendaman air air hujan ya, dicampur juga air sungai. Air sungainya itu keruh, kecuali air sungainya itu bening ya, itu biasanya sudah kecampuran air asin atau payo. Jadi untuk di tanaman biasanya menguning, apalagi tanaman daun bawang. Dan pada sore hari ini selepas saya dari rumahnya Pak Sukamto, saya mau jalan-jalan untuk melihat ya, ke berapa harinya saya nggak kesini. Kemarin sempat saya bikin video di sini, tempatnya Pak Ngirvani ya tentunya, untuk pembuktian bahwa daun bawang di sini aman tidak semenjak kena rendam kemarin. Jadi daun bawang ini masih aman seperti ini, tidak mengalami layu ya, wajar layu daun tuanya ya. Kalau daun mudanya itu sudah pupus lagi ya, sudah ada pupus baru lagi seperti itu, hijau-hijau. Jadi seperti itu. Jadi dikarenakan tidak layu, atau biasanya kan kalau yang kena air asin, yang terendam air asin atau air payo, daun bawang ini sudah daun-daunnya itu pada hilang, yang ini ya, yang ini pada hilang, yang daun ini. Terus yang tumbuh daun barunya ini itu enggak maksimal tumbuhnya, kayak mau naik kayak enggak gitu, karena akar-akarnya busuk. Kalau ini alhamdulillah tempatnya Pak Irfani tetap bagus, berkembang seperti biasanya, dan juga terendamnya itu langsung hilang ini airnya. Begitu air surut tetap hilang airnya gitu, karena ada pembuangan pipa seperti itu. Jadi aman alhamdulillah. di Sebungur 2016 ini beda juga untuk tanggulnya ya, beda juga dengan tanggulnya, karena ini tanggulnya tanggul seperti hanya di tanggul perorangan ya. Sedangkan di 2017 itu tanggul blok itu ibaratnya berapa ratus hektar, itu tanggul satu keliling gitu.
Jadi berbeda dengan 2016 beda, 2017 beda. Dan juga ini bisa memasukkan air kapan saja ya, kapan saja di sini memasukkan air di saat air pasang, tapi ya bisa memasukkan air kapan saja karena tanggulnya kecil seperti ini ya. Ini hanya sekitar 1,5 meter atau lebih ya, seperti itu. Dan juga kalau di sana 2017 tanggulnya yang bloknya itu kurang lebih 6 meter, itu bagian atasnya ya, belum lagi bawahnya, karena tanggul itu biasanya miring ya, nggak lurus begini ya, miring seperti ini. Jadi bawahnya sampai 12 meter lebih seperti itu. Dan di sini juga yang daun bawangnya untuk Pak Ngirvani ini ya, yang tanaman lama ini ya mungkin ada bercak-bercak sedikit itu karena kemarin terendam air ya, itu nggak jadi masalah. Yang penting intinya tidak ada apa namanya, ada pertumbuhan lagi seperti itu, ada pertumbuhan lagi, intinya tidak akarnya tidak busuk ya, seperti itu. Ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan kata Pak Ngirvani ini tanaman daun bawangnya sudah bisa sebenarnya ini sudah bisa dipanen atau dipencar-pencarkan lagi sama Pak Ngirvani ya. Tapi di sini sudah ditanam semua ke sana-sana ya, sudah ditanam semua ke sana itu. Jadi Pak Ngirvani ini sudah lumayan lebar untuk tanaman daun bawangnya ya, sudah lebar sekali ya. Jadi seperti inilah kondisi lahan Pak Ngirvani untuk saat ini setelah mengalami terendam air pasang ya. Tapi alhamdulillah tidak ada daun bawangnya tetap tumbuh ya, tidak ada maksudnya mati ya, tidak mati, tetap aktif, tetap hidup seperti itu. Dan pembuktian kalau di sini memang betul-betul rawa. Satu ini ya, tumbuhan ini memang hidupnya dulu itu di rawa. Ini kalau nggak di rawa nggak ada nih tumbuhan seperti ini. Jadi saya berkali-kali mengatakan di sini memang dulunya rawa. Memang nyata di sini memang rawa. Contohnya sebelah sini nih, ini sangat dalam sekali ketika air pasang di sebelah sana yang belum ditanggul ya. Dan di sini ada Pak Ngirvani yang lagi aktif sore hari ini, sudah hampir jam 6 sore ya ini. Jam 6 sore Pak Ngirvani masih aktif di lahan ini untuk membersihkan rumput ya, satu-satu biarpun sedikit satu tumbuh langsung dicabut, jadinya enggak kewalahan. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak? Sehat. Lagi bersih-bersih kayaknya ini Pak. Iya, ini tadi nyabutin rumput-rumput yang di bawang pre itu. Yang sudah mulai tumbuh-tumbuh ya. Mulai tumbuh dikit-dikit langsung saya sabut kan biar enggak kewalahan ya. Kewalahan nanti. Oh iya betul. Kalau kita nanti nunggu sampai besar kan nanti malah kewalahan. Kewalahan juga. Karena ini bukan sedikit, ini 30 lebih loh Pak. 34 gulut. Nah, 34 gulut ini ya, kalau misalnya kalau nggak secara perlahan kita bersihkan, ada tumbuh sedikit kita bersihkan, otomatis kewalahan ya. Betul. Jadi samping itu juga sebenarnya sambil buat ngisi waktu luang ya gitu. Sore ya, sore hari. Nah, itu kan daripada kita nganggur nongkrong di rumah aja kan, ke kebun samping liatin tanaman, ada rumput dicabutin kan, nggak mengganggu pertumbuhan bawang prenya kan gitu. Betul sekali Pak. Kayak gini kan alhamdulillah sudah mulai, walaupun kemarin 3 hari direndam air. Iya. Tapi sih kalau saya lihat di sini maksudnya biarpun kerendam di sini kayaknya nggak ada perubahan sih menurut saya. Ya alhamdulillah. Untuk pertumbuhan atau perkembangan nggak ada masalah. Nggak terganggu ya, saya lihat. Karena apa? Karena waktunya kan ya istilahnya kan hitungan jam aja. Kemarin tuh kan saya cek itu kan jam 11 itu air itu jam 11 pagi. Cek air itu baru mulai naik. Tapi begitu jam 5 sore udah habis. Hilang lagi. Habis kan gitu. Sudah hilang. Jadi walaupun masih ada yang diparit-parit gini kan udah enggak tanaman kan itu. Betul. Dan juga ini airnya bukan maksudnya bukan air asli air laut ya Pak ya.
bukan air payo, air apa? Ya air pasang biasa. Air pasang Karena biasa. kebetulan juga yang dari hulu itu kan juga hujan. Hujan, Jadinya betul. ada banjir, Mm-mm. akhirnya kan airnya berlimpah kan ke lokasi sini. Gitu. Betul. Jadi dari bawah naik, dari atas turun. Ya, Nah, akhirnya kan ketemunya mau nggak mau kan tetap ke sini ya, cari yang tempat lokasi yang rendah. Betul. Nah, Jadi ini kan ngambil tanggul ini tadi. oh iya ya. Ini rencana besok mau nyangkut di sana yang bekas apa tanaman serai kemarin. Lah ini serainya yang kemarin sudah tanam semua, Pak. Saya ambil semua ini, saya tanam dari ujung sana. Itu dari sana ya sudah ditanam semua ke sini ya. Tanam semua itu udah Sampai ujung sana itu. Hampir sampai ujung kurang sedikit ya. sedikit lagi. Itu insya Allah besok selesai tuh sama itunya, sama L-nya. Jadi ini tanaman serai ini memang kayak apa ya? Kita nggak begitu merawat, Pak, nggih. Iya. Nggak begitu dirawat, tapi insya Allah menghasilkan juga. Ini sebenarnya di samping-samping ini punya Pak Irfani sudah bisa dipanen ya, Pak. Iya, ini udah bisa dipanen ini. Sudah dipanen ini di sini. Ini tanaman ya kadang-kadang kita kejutan ya gitu ya. Ini Keladi ini juga keladi ditanam. Kemarin sana itu kan saya ambilin anakannya, saya tanam sini. Ya. Nah itu sekalian kemarin makanya cangkul tadi ditaruh itu kan buat dangir lah. Dangir ya, betul. Keladi itu biar nanti buahnya besar-besar kan. Nah, ini sebenarnya di sini serainya Pak Irfani ini sudah siap bisa dipanen ya. Ini siap dipanen seperti ini. Ini udah keliling. Ini keliling sana serai semua ya. Sudah ada tanaman serai, sebelah sana pun ada ya. Sana nggak ada ya? Kalau sana masih jarang ya? Masih jarang. Karena kemarin apa kena ini tanggul. Timbun, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kan dulu juga ditanggul, Pak, G. Ini bekas tanggul ini. Ini bekas tanggul. Ini bekas tanggul ini. Ini tanggul semua ke sana. Itu tanggul cuman manual. Jadi tanggul. tetap kerendam ya, Pak ya. Masih kerendam, itu lompat semua airnya. Ini bekas apa ya? Perbatasan apa? Batas antar anu ya, lahan. Batasnya mana? Itu. Oh, terus parit ini? Ini parit punyaan saya ini. Oh. Karena berarti 50 meternya masih ke sini hitungannya. Batas tanggul itu. Di sana masih ya. Oh, jadi hitungannya ini tanggul punya jenengan semua ya? Oh. Istilahnya udah punya pribadi. Iya. Daripada nanti ganggu punya orang lain kan. Betul. Bikin di lokasinya sendiri kan itu. Termasuk kayak ini kan. Karena ini kan sudah tanggulnya sudah bagus ya, maksudnya sudah tinggi ya. Tapi sempat kemarin di sana ada yang apa luber ya, luber ya lah itu istilahnya. Ini tanaman jengkol, ini tanaman tahunan ya sana. Udah keliling sana. Ada durian, ada kelapa, ada jengkol. Insya Allah nggak lama lagi udah pada buah ini. Nah itu paling belakang sana ya, itu yang kelihatan jarang rumputnya di sana, sebelah sananya Pak lahan Pak Irfani itu pembuktian bahwa di sini bisa juga ini pembuktian bahwa di sini memang lahannya rendah sekali ya. Memang rawa ini. Tuh di sana kelihatan lumpur-lumpur itu, di bawah sana itu lumpur tuh. Itu kelihatan ya. Jadi memang betul-betul di sini itu memang betul-betul rawa dulu. Rumput aja nggak mau tumbuh itu kan. Ya betul. Karena terendam terus. Nah, bisa di panjenengan saksikan di sini bahwa ini kenyataan ya. Kenyataan bahwa betul-betul di sini itu rawa ya. Itu tumbuhan yang rumputnya tumbuh seperti ini nih. Ini tumbuhnya di dataran rendah. Seperti itu di sana tuh. Itu ada itu. Rendah. Kalau di dataran tinggi kayak gini dia nggak mau hidup ya. Nggak mau hidup. Jadi harus di daerah rendah seperti ini. Jadi pembuktian bahwa di sini memang tanahnya rendah atau rawa ya ini nyata ini. Nah, termasuk ini kan itu untuk batasnya sebetulnya itu. Itu tanggul awal kan. Tanggul awal itu. Ini saya Karuk ke sini. Saya bikin tanggul ini. Saya bikin tanggul sendiri.
Berarti parit ini paritin jenengan. Ini punya saya sendiri. Oh gitu. Punya saya sendiri. Jadi tidak mengurangi tanah orang ya Ya, istilahnya saya seperti itu. nggak mau mengurangi tanah orang Tanah lain. orang. Yang penting. Ya masalahnya kan ya kalau bisa itu kan kita akan apa ya istilahnya diwariskan ke anak cucu kan gitu. Iya betul Pak. Nggih betul. Jadi biar nggak memarisi Iya. masalah sama anak cucu kan Betul. gitu. Betul Pak. Nggih. Nah, kalau sekarang sih ibaratnya yang sama yang punya sama tua udah pada tahu bahasanya ini. Tapi nanti Anak turun cucu. kita kan nggak tahu kan. Betul sekali. Nah, untuk ngawekani kayak itu kan kita harus bikin ini dulu kan. Dan ini sekeliling ini sudah ditanami pisang semua ya. Iya. Keliling sampai sana itu. Sampai sana itu keliling sudah ditanami pisang semua dan juga ini nanti ditanam serai lagi ke sana. Itu Heeh. kalau bisa ditanam. Jadi apa ya, semenjak ada lahan Pak Ngirfani ini kering, alhamdulillah Pak Ngirfani sudah bisa beraktivitas di lahan lagi ya. Karena dari dulu tujuan Pak Ngirfani kan memang dari dulu kan dari Jawa itu memang tujuan kita itu mau bertani. bertani Pak G. Tapi karena ya semua itu kan karena kondisi kan. Kondisi lahan yang belum bisa diolah ya. Belum bisa diolah. Bahkan sampai selainnya pun juga belum ada selain saya. Sampai bikin kayak tanggul kayak gini belum ada. Tapi karena tekad saya itu pengen bertani. Saya coba bikin tanggul kayak gitu kan. Sampai tanah saya korbankan untuk bikin tanggul kan, betul. karena keinginan saya itu pengen bertani kan. Tapi ya itu tadi karena kondisi lahannya yang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan ya apa boleh buat kan gitu. Betul. Alhamdulillah untuk saat ini ibaratnya dalam penantian 8 tahun sudah ini mulai sudah bisa diolah, dimaksimalkan lah intinya. Ya betul sekali. Dan ini nanas-nanasnya kok malah dibabat Pak? Iya. Ini biar agak padang. Karena saya lihat itu kayaknya keliling itu kan banyak tanaman nanas Pak. Dulu penuh ini nanas keliling. Oh keliling di tanggulnya ya? Karena untuk jaga ini tanggul juga kan. Biar nggak longsor ya? Biar nggak longsor. Tanam nanas. Dulu ya sering itu ya bukannya ini enggak. Dulu kalau buah itu juga banyak sering buah. Sampai sering tak kirim ke pondok pesantren Fatimah Zahra ke 12 sana. Karena kebetulan anak saya juga mondok di sana kan. Biar manfaat untuk Iya betul. Gitu. Betul juga betul. Juga ada yang saya kirim ke pondok di Al Khairat di Tanjung Palas juga karena anak saya yang satu juga di sana. Oh gitu. Jadi anak saya juga ikut makan, santri-santri yang lain pun juga ikut makan. Betul. Gitu. Betul. Jadi kita berbagi lah ini. Walaupun tidak banyak tapi ya alhamdulillah yang penting kita bisa berbagi kan. Betul. Jadi kita sambil lanjut lagi ke sana Pak. Karena ini kayaknya di kaki sudah terasa celekit-celekit. Nyamuknya. Sudah ada gas. Jadi kegiatan sore hari ini Pak Ngirfani ya tetap biarpun tidak nyangkul ataupun tidak babat, tapi tetap melihat ataupun membersihkan bagian tanaman yang di ini ya seperti ini, membuangi rumput-rumput kecil-kecil satu-satu. Karena kalau satu tidak dibuang lama-lama menjadi banyak. Jadi terlalu banyak. Susah capek gitu. Nah, akhirnya bosen. Juga banyak kerjaan yang lain juga. Betul Pak. Pagi-pagi sama Pak Marwanto, sama Pak Guyono, sama Pak Suhanda kan betulin tanggul yang jebol sana itu. Jadi yang rendah, yang lompat itu biar enggak ini kan saya tutup. Ya alhamdulillah tadi kan sudah selesai. Makanya saya sore-sore ke belakang. Jadi kebetulan tadi di belakang di depan yang tanggul kemarin sudah ambles, istilahnya ambles karena sedikit kena arus ya seperti ini misalnya rendah kan air masuk ke sini kan, terus otomatis kan tergigis. Setelah itu kan pulangnya air ke sana tergigis juga, jadi ditempel lagi sama Pak Ngirfani. Yang lainnya. Supaya tertutup tinggi lah istilahnya seperti itu, tidak nanti setelah nanti setelah ada pasangan besar lagi tidak naik lagi ya, mudah-mudahan seperti itu ya.
aman gitu. Insya Allah aman. Jadi dibantu sama tetangga-tetangga sini Pak nggih. Alhamdulillah sekali. Jadi seperti itu untuk cerita sore hari ini di lahan Pak Ngirfani. Untuk daun bawangnya alhamdulillah setelah terendam air pasang selama 3 hari, tapi enggak 3 hari full ya. Memang 3 hari pasang tinggi, cuman hitungan jam air hilang. Jadi ini seperti ini ya, tidak ada apa namanya, maksudnya pertumbuhan tetap Kelihatan ada. Kalau untuk perubahan misalnya mati atau mati itu saya lihat di sini nggak ada. kayaknya Nggak ada. Jadi Kalau tetap warna coklat ini kan karena kemarin ya kerendam, kan kotor. ya itu kotor yang seperti itu. Kotor. Tapi alhamdulillah masih tetap mantap lah Pak. Ya, Semoga masih aman. apa ya, ini nanti kelanjutannya tanaman daun bawang ini bisa subur dan Amin. membawakan hasil yang berlimpah ganda. Amin. Jadi terima kasih sekali Pak Ngirfani sudah diajak ngobrol-ngobrol ke keliling-keliling ke belakang untuk keliling lahan untuk melihat tanaman yang ada di sini. Ya nanti siapa tahu kan dengan melihat kayak gini nanti Pak Darin sendiri juga ikut Insya Allah ya, mudah-mudahan ya, doakan aja Pak Ngirfani. Saya juga sebenarnya kepingin ya, karena setiap saya kesini masa cuma melihat seperti ini ya. Cuma lihat punya orang aja Lihat cuma orang aja, dan juga punya sendiri. dan juga ngelihat seperti ini setelah panen kan, apalagi daun bawang sekarang harganya ya lumayan. Sekarang di bawah 50 seumpamanya 30.000 aja sudah bagus menurut saya. Apalagi sekarang harga 50.000, apalagi tambah jos gitu loh. Lah karena dulunya di sini memang harga daun bawang ya sempat melorot ketika sebungur 2017 itu rata-rata nanam daun bawang semua. Jadi sempat melorot dari harga 25 sampai melorot 17.000 waktu itu. Dan juga di SP9 Pak Alek ya Pak. Pak Alek itu nanamnya bukan sedikit tapi hektaran ya. Sampai 3 sampai 5 hektar. Jadi ya harga melorot seperti itu. Dan pada saat ini sebagian di 2016 2017 sudah mulai menanam daun bawang lagi. Insya Allah untuk kedepannya berlanjut ya Pak ya. Karena di sini sudah lahannya Pak Ngirfani sudah bisa diolah. Jadi seperti itulah cerita sore hari ini di ladang Pak Ngirfani. Alhamdulillah pada saat ini perkembangan daun bawang juga makin hari makin bagus. Apa ya? Intinya di sini lahan sini sudah bisa diolah lah seperti itu. Dulunya rawa, sekarang bisa diolah untuk buat pertanian. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.